Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, marilah kita sebelum belajar, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di masa pandemi seperti ini, ketika kalian masih belajar di rumah, jangan lupa untuk menaati protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan menjaga kesehatan ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, apa saja sistem peredaran darah manusia? Kita simak di sini ya, anak-anak. Nah, sistem peredaran darah manusia di sini yang akan kita bahas yaitu adalah jenis-jenis dan fungsi organ atau alat peredaran darah, kemudian proses peredaran darah, kemudian perbedaan peredaran darah besar dan kecil, jenis-jenis sel darah, kemudian fungsi dan jenis pembuluh darah, vena dan arteri, golongan darah, penyakit atau gangguan dalam sistem peredaran darah, dan cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, di sini ada 8 yang akan kita bahas ya anak-anak. Yang pertama, Ibu akan membahas sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian, di sini ada jenis-jenis dan fungsi organ atau alat peredaran darah. Di sini ada jantung, alat yang paling utama dalam proses peredaran darah. Jantung merupakan salah satu organ dalam sistem peredaran darah yang terletak dalam rongga dada, tepatnya di antara paru-paru. Nah, ayo di sini siapa yang tahu letak jantung di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Iya, jawabannya benar. Letak jantung berada di rongga dada sebelah kiri, di antara paru-paru. Kemudian, jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada atrium atau serambi kanan, yang kedua ada atrium atau serambi kiri, kemudian yang ketiga ada ventrikel atau bilik kanan, kemudian yang keempat ada ventrikel atau bilik kiri. Dalam sistem peredaran darah, atrium kanan atau serambi kanan ini berfungsi sebagai penampung darah yang mengandung sedikit oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior dan dari jantung melalui sinus koronari. Kemudian, darah dipompakan ke vertikel kanan dan selanjutnya ke paru-paru. Nah, ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian, sedangkan pada atrium kiri berfungsi dalam menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Setelah itu, ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan seluruh tubuh melalui aorta. Nah, kemudian kita membahas tentang pembuluh darah. Apa fungsi pembuluh darah? Nah, fungsi dari pembuluh darah adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ada berapa jenis pembuluh darah? Ada 3. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, pembuluh nadi atau arteri itu seperti apa? Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau pembuluh balik atau vena adalah pembuluh jantung yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Jadi, pembuluh nadi dan pembuluh balik itu berlawanan ya anak-anak. Kalau pembuluh nadi itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Tapi kalau pembuluh balik atau vena itu mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Kemudian yang terakhir adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh terkecil atau bisa dikatakan bahwa pembuluh kapiler merupakan penghubung antara pembuluh arteri dan vena.
Nah, kemudian di sini Ibu ada nih video proses peredaran darah. Nah, kita simak ya agar kita lebih paham. Kemudian nanti Ibu akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran Itu gambar darah jantung pada anak-anak. manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Ada berapa fungsi darah? Iya, ada 2. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri, dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, kita sudah menyaksikan proses video proses peredaran darah. Nah, kemudian di sini kita ulangi lagi ya. Perbedaan peredaran darah besar dan kecil. Kalau peredaran darah besar, itu adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung.
Nah, ini gambar jantungnya. Adapun proses dalam peredaran darah besar, yang pertama kita mulai dari bilik kiri. Nah, di mana bilik kiri? Ya, ini adalah gambar dari bilik kiri. Kemudian, setelah bilik kiri, kita masuk ke aorta. Setelah dari aorta, masuk ke arteri. Setelah ke arteri, dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian, melalui vena masuk ke serambi kanan. Itu adalah proses dari peredaran darah besar. Kemudian kita lanjutkan lagi dari peredaran darah kecil. Seperti apa proses dari peredaran darah kecil? Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, kalau peredaran darah besar itu adalah peredaran darah dari mana jantung kemudian dialirkan ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Tapi kalau peredaran darah kecil itu adalah darah berasal dari jantung kemudian hanya menuju kepada paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Adapun prosesnya adalah ini adalah proses dari peredaran darah kecil. Jadi dari bilik kanan dia masuk melalui arteri pulmonalis, kemudian dari paru-paru, kemudian masuk ke vena pulmonalis, kemudian ke serambi kiri. Setelah kembali ke serambi kiri, kembali lagi ke bilik kiri. Seperti itu. Jadi kalau peredaran darah besar, dia yang sebelah sini ya. Nah, dari bilik kiri, kemudian aorta, arteri ke seluruh tubuh. Nah, mulai dari sini, ini adalah peredaran darah besar. Tapi kalau peredaran darah kecil, dia mulai dari sini, bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, kemudian vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri. Nah, yang di tengah ini adalah proses dari peredaran darah kecil. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, untuk materi pembelajaran berikutnya yaitu ada jenis-jenis sel darah. Agar lebih jelasnya dijelaskan lagi ya oleh Ibu Mirna di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk pembelajaran yang tadi perlu diingat lagi ya anak-anak ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan beranjak ke video pembelajaran berikutnya. Baiklah, yang berikutnya adalah jenis-jenis sel darah. Apa aja ya jenisnya? Yang pertama ada sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit berperan untuk meningkatkan oksigen menuju jaringan tubuh yang membutuhkan. Misalnya seperti otak. Sel darah merah merupakan sel darah yang paling banyak jumlahnya dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Kemudian yang ketiga ada trombosit. Trombosit dikenal juga dengan keping darah. Dia berperan penting dalam proses pembentukan darah. Kemudian ada fungsi dan jenis pembuluh darah. Apa aja nih jenis pembuluh darah? Yang pertama ada jenis pembuluh balik atau pembuluh pena. Dia berfungsi untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Kemudian yang kedua ada jenis pembuluh nadi atau arteri. Dia berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian ada golongan darah. Golongan darah adalah pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Golongan darah pada tiap individu berbeda-beda. Perbedaan golongan darah ini dikelompokkan dalam beberapa tipe. Yang pertama ada golongan darah A, kemudian ada golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, ada penyakit atau gangguan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama adalah leukemia. Nah, leukemia ini seringkali tidak menimbulkan tanda-tanda atau gejala. Umumnya gejala baru muncul ketika sel kanker sudah semakin banyak dan mulai menyerang sel tubuh. Gejala yang muncul pun bervariasi, tergantung jenis leukemia yang diderita.
Namun secara umum, ciri-ciri penderita leukemia adalah dengan demam dan menggigil, tubuh terasa lelah dan lelah tidak hilang meskipun sudah beristirahat, kemudian berat badan turun drastis, bintik merah pada kulit, mimisan, tubuh mudah memar, keringat berlebihan, mudah terkena infeksi, dan muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Kemudian perut terasa tidak nyaman akibat organ hati dan limpa membengkak. Kemudian yang kedua ada stroke. Nah, stroke ini terjadi karena adanya penyumbatan, penyempitan, atau pecahnya pembuluh darah yang menuju ke otak. Akibatnya asupan darah dan oksigen ke otak pun menurun dan menyebabkan sel-sel saraf otak menjadi mati. Kemudian stroke. Stroke ini terjadi, kemudian adalah hipertensi. Maaf, maksudnya hipertensi. Hipertensi ini terjadi umumnya karena faktor keturunan atau pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup seperti apa yang tidak sehat yang dapat menyebabkan hipertensi? Misalnya mengkonsumsi garam secara berlebihan, terus merokok, malas bergerak, stres, mengkonsumsi alkohol, dan obesitas. Kemudian ada jantung koroner. Nah, jantung koroner ini disebabkan oleh penumpukan kolesterol yang sering disebut dengan plak di dinding pembuluh darah. Akibatnya apa? Otot jantung tak lagi memperoleh darah atau oksigen yang diperlukan. Kemudian ada anemia. Anemia yang juga dikenal dengan kehilangan darah atau kurang darah. Nah, ini diakibat karena produksi sel darah merah yang kurang dan tingkat kerusakan sel darah merah yang tinggi. Namun terdapat penyebab lain yang terjadi. Kemungkinan penyebab anemia ini meliputi kekurangan zat besi misalnya. Kemudian gimana sih cara kita menjaga kesehatan sistem peredaran darah agar tidak terjadi pada kita penyakit-penyakit seperti yang sebelumnya? Yang pertama, dengan tidur yang cukup. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat. Kemudian yang ketiga, berolahraga secara teratur. Baiklah, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya yakin kalian sudah memahaminya. Jangan lupa belajar terus ya, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.